Bab 1787. Kekuatan serangan balik yang diderita oleh Chen Ye bahkan lebih besar daripada kerusakan yang disebabkan oleh Demon Venerable, belum lagi kerusakan yang disebabkan oleh serangan balik cermin dan akibat dari keterkejutan. Semut ini tidak boleh mati lagi. Tapak. Pada saat ini, telinga Mozun bergerak, seolah-olah, apa yang dia dengar. Suara apa itu? Raut keraguan muncul di mata berdarah Demon Venerable. Mungkinkah lukanya terlalu berat untuk menyebabkan halusinasi pendengaran? Tapak. Ini dia lagi. Kulit Demon Venerable mulai berubah, samar-samar, ada firasat buruk. Tapak. Akhirnya, Demon Venerable tidak bisa lagi tetap tenang, dan matanya penuh ketakutan. Di matanya yang berdarah, dua sosok kabur muncul dalam asap. Bagaimana bisa? Tidak, benar-benar mustahil. Dewa ini tidak bisa mati di sini. Tidak mungkin mati di tangan semut. Jangan ke sini. Kamu halusinasi. Kamu sudah mati. Bahkan jiwanya musnah. Tapak. Langkah kaki yang berat mendekat perlahan, Yang Mulia Iblis ingin melarikan diri, dan bahkan ingin menggali ke dalam tanah, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali, dia hanya bisa menggeliat dengan panik seperti serangga hangus. Kedua sosok itu akhirnya datang ke Demon Venerable. Kecuali Chen Ye. Ada satu orang lagi. Itu adalah pria parubaya dengan sosok kekar yang tak tertandingi dan aura iblis di sekujur tubuhnya. Mata pria parubaya itu dingin dan penuh dengan keagungan tertinggi. Ini seperti King's Landing. Dia memandang Demon Venerable yang terluka dengan acuh tak acuh, dan menghela nafas, saya seorang iblis, saya seharusnya tidak membunuh iblis itu. Tapi kamu. Tapi aku kehilangan wajah klan iblisku. Aku harus dihukum. Hari ini, atas nama Jeoyu, aku akan menghancurkan jiwamu. Pada saat ini, klon Demon Sovereign benar-benar melihat wajah pria parubaya itu, matanya penuh ketakutan, wajahnya sangat terdistorsi, bagaimana mungkin dia masih setengah arogan dan sombong. Dia meraung putus asa, tidak. Maafkan saya. Tuanku, saya tidak tahu itu Anda. Tuan, jika Anda kembali ke ras iblis, banyak orang kuat di benua Lingu pastilah boneka ras iblis saya. Aku ingin mengikuti orang dewasa. Pria parubaya itu membuka bibirnya sedikit, dan suaranya yang dingin bergema di dunia yang hancur ini. Semua orang yang telah melihat tubuh asliku sudah mati. Kamu tidak bisa menjadi pengecualian. Jari pria parubaya. Cahaya ajaib melintas seketika, melewati leher iblis, dan dengan bunyi gedebuk, kepala klon iblis benar-benar jatuh ke tanah. Jiwa itu hilang. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya bergetar. Pria parubaya itu melirik Chen Ye di sebelahnya, dan berkata, saya tahu Anda memiliki banyak keraguan, dan saya akan menjelaskannya nanti. Pesonamu barusan berbeda dari sebelumnya. Jika aku tidak mengambil tindakan, kamu akan benar-benar jatuh ke jalan iblis. Saat ini, kamu tidak bisa melakukan itu. Aku masuk ke alismu dulu, aku perlu istirahat. Setelah kata-kata itu jatuh, pria parubaya itu berubah menjadi cahaya ajaib yang menembus di antara alis Chen Ye. Semua tenang. Chen Ye menggerakkan tubuhnya, terluka. Dia membungkuk dengan enggan dan memegang kepala di tangannya. Saat berikutnya, ruang yang telah bobrok sepenuhnya mulai runtuh, dan energi iblis yang tak ada habisnya muncul, membungkus tubuh Chen Ye. Pada saat ini, dunia tersembunyi. Tempat konferensi seni bela diri, di ring Bluestone. Dengan senyum puas di wajahnya, Zhou Yan berdiri perlahan. Cedera sementara stabil. Setelah pertandingan ini, selama dia abstain dan kembali ke benua Lingu untuk mengurus dirinya sendiri, seharusnya tidak ada gejala sisa. Dia melihat energi iblis yang semakin lemah, dan sudut mulutnya menyeringai ke bagian bawah telinganya. Sudah hampir setengah jam, dan sudah hampir waktunya untuk menyatakan kemenangannya untuk Zhou Yan, yang juga setara dengan menghukum mati Chen Ye. 12 besar dalam konferensi seni bela diri, hasil ini tidak buruk. Berpikir untuk kembali ke benua Lingu dan memberitahu Zhao Ping bahwa dia secara pribadi telah menyelesaikan berita tentang Chen Ye, aku bertanya-tanya bagaimana Zhao Ping akan memperlakukan dirinya sendiri. Tidak peduli apa, Zhao Ping pasti akan melindungi dirinya sendiri. Dan karena Chen Ye sudah mati, bahkan jika Xuan Yuezong bisa disalahkan, tidak mungkin untuk menyerahkan seorang penatua yang telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dan seorang murid berbakat dengan masa depan yang menjanjikan karena seorang murid sejati yang telah meninggal, kan? Pada saat ini, Zhou Yan tidak tahan lagi, dan mengejek energi iblis dunia lain dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. Keluar, kamu bajingan.
Bukankah kamu gila? Mengapa kamu bersembunyi di energi iblis ini seperti anjing dan tidak berani keluar? Apakah kamu begitu takut berkelahi dengan saudaramu? Anda telah kehilangan semua wajah murid Sekte Suanyu kami. Anda bajingan rendahan, saya memanggil Anda keluar, apakah Anda mendengar saya? Ejekan Zhou Yan tidak hanya menimbulkan penghinaan dari penonton untuk sementara waktu, tetapi bahkan para kontestan di dunia tersembunyi dan murid-murid Sekte Suanyu tidak tahan lagi. Orang ini terlalu tidak manusiawi, bukan? Menyegel lawan dengan benda terlarang seperti siling Demon Pill, dan sekarang berteriak agar lawan keluar. Mereka yang tidak tahu benar-benar berpikir bahwa Chen Ye bersembunyi di Ki Iblis. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari energi iblis yang secara bertahap menghilang. Oh, ini aku. Apakah itu suara? Suara Chen Ye. Keheningan yang mematikan, para penonton terdiam. Napas para penonton terhenti sejenak, menatap energi iblis yang hampir hilang untuk sesaat. Zhou Yan menggelengkan kepalanya, apa yang baru saja dia dengar? Apakah itu ilusi? Dia melihat sosok yang samar-samar muncul dalam energi iblis tipis, dan pupilnya bergetar. Chen Ye. Chen Ye kembali. Bagaimana bisa? Mustahil. Dia menatap penonton di depannya, lalu menoleh dan melirik penonton di belakangnya, dan menemukan bahwa mereka juga menatap energi sihir pada cincin Bluestone sejenak. Bukan halusinasi. Ini bukan ilusi. Chen Ye kembali. Bagaimana dia melakukannya? Hati Zhou Yan tenggelam ke dasar dalam sekejap, dia terengah-engah, matanya tertuju pada energi iblis. Akhirnya, tepat sebelum energi iblis benar-benar hilang, sosok menakutkan jatuh ke mata semua orang. Seorang pemuda berlumuran darah berdiri seperti pohon pinus. Di tangannya, dia memegang kepala. Seolah datang melalui 9 meters, iblis Asura yang meminta nyawanya. Namun, ini bukan tempat yang paling menarik. Mata semua orang terfokus pada tangan kanan Chen Ye. Kepala yang dipegang di tangan kanan terlihat jelek, tapi yang diperhatikan semua orang saat ini bukanlah keburukannya. Itu adalah ketakutan yang tersisa di wajahnya. Apa yang Chen Ye pegang adalah kepala Demon Rache. Kepala yang ketakutan. Chen Ye benar-benar memenggal kepala klon Raja Iblis. Di wajah dingin Chen Ye, menghadap Zhou Yan, dia tersenyum lebar dan berkata dengan suara serak, apakah kamu memanggilku? Pada saat ini, Zhou Yan benar-benar putus asa, Zhao Ping dan status masa depannya tidak lagi penting. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ye melakukannya, tetapi dia jelas mengerti bahwa Chen Ye adalah keberadaan yang membuatnya takut. Meskipun napas Chen Ye tampaknya lemah sekarang, dan seluruh tubuhnya terluka parah, Zhou Yan bahkan tidak bisa berpikir untuk melawannya. Sekarang, dalam pikiran Zhou Yan, hanya ada satu pikiran, abstain. Hindari sekarang. Bab 1788. Selama dia abstain, Penatua akan menyelamatkan hidupnya, dan kemudian dia akan segera kembali ke Sekte Suanyu, meninggalkan Sekte Suanyu, dan tidak pernah muncul di depan Chen Ye lagi dalam hidup ini. Dalam sekejap, Zhou Yan sepenuhnya merangsang mutiara pelindung Beihai, dan di bawah selubung tirai cahaya biru muda, Zhou Yan berteriak, saya meninggalkan. Namun, sebelum dia bisa mengucapkan kata terakhir, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan menyala di depannya, dan cahaya keemasan itu mengenai tirai tipis mutiara pelindung Beihai. Tirai tipis bergetar untuk beberapa saat, dan kulit Zhou Yan berubah, karena dia tahu bahwa mutiara pelindung Beihai dapat mencegah pukulan dari seorang prajurit di bawah jalan. Bagaimanapun, Chen Ye adalah orang yang membunuh klon Raja Iblis. Namun, tirai tipis dari Beihai Protector Bed dengan cepat menjadi stabil, dan Zhou Yan merasa lega, dan hendak mengucapkan kata terakhir. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang sangat tipis menembus tirai tipis mutiara pelindung Beihai, dan mengelilingi mulut Zhou Yan. Zhou Yan meraung, rasa sakit yang tajam menyebar di mulutnya, darah mengalir deras, dia melirik tubuhnya dengan tak percaya. Bagaimana bisa? Bagaimana dia menembus pertahanan mutiara pelindung Beihai? Pukulan tadi tidak memiliki kekuatan dari prajurit primordial. Penonton yang hadir mengeluarkan seruan, tidak hanya penonton, tetapi semua kontestan memandang Chen Ye dengan tatapan kental. Chen Ye tersenyum dan berkata, apakah kamu begitu takut? Pikiranmu terguncang sedemikian rupa sehingga bahkan jika kamu menggunakan senjata ajaib, akan ada cacat dalam pertahanan. Dengan gerakan jari Chen Ye, dia menarik cahaya keemasannya. Dia ingin membunuh Zhou Yan sekarang, yang mudah, tetapi dia tidak melakukannya. Selama dia menghentikannya dari abstain,
dia tidak bisa membiarkan orang ini mati. Sangat mudah. Setelah Chen Ye selesai berbicara, bahkan Penatua Agung dan para leluhur dari berbagai klan mengubah pandangan mereka ke arahnya. Apa asal-usul murid Sekte Suanyu ini? Dia hanyalah basis budidaya surgawi lapis ketiga di alam primordial. Pada saat ini, semua pikiran Zhou Yan telah menghilang dari pikirannya. Sekarang, dia hanya ingin menjauh dari Chen Ye. Dia tidak peduli lagi menggunakan mutiara pelindung Beihai. Kekuatan, dengan cepat tersapu di bawah ring. Melihat ini, Chen Ye tersenyum lagi. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan melemparkan kepala di tangannya ke Zhou Yan, yang melarikan diri. Pada saat yang sama, dia diam-diam berteriak, abadi, mati. Sinar cahaya muncul di arena Bluestone, meskipun sebagian besar penonton tidak menyadarinya, bagaimana ini bisa disembunyikan dari para patriark yang hadir, beberapa kontestan top dan para tetua di langit. Pada saat ini, mata beberapa orang yang melihat Chen Ye benar-benar berbeda. Sekarang, Chen Ye telah mencapai level seperti itu. Lompatan untuk membunuh di alam primordial cukup mengejutkan. Dan sekarang pemahaman Chen Ye tentang kekuatan tidak lebih lemah dari seniman bela diri tingkat puncak biasa. Bahkan, lebih kuat dari mereka yang memasuki alam ciptaan. Ini sama sekali tidak mungkin, bukan? Namun, Chen Ye melakukannya, di depan mata mereka. Itu jelas tidak mungkin, tetapi dia melakukannya. Kecepatan kepala itu ternyata lebih cepat daripada teknik gerakan Zhou Yan. Dalam sekejap, itu mengenai tubuh Zhou Yan, kekuatan besar mengalir keluar, dan suara klik terus berlanjut. Tulang Zhou Yan semuanya hancur oleh dampaknya. Anehnya, meskipun tulangnya hancur dan daging dan darahnya hancur, mereka tidak rusak. Dengan bunyi gedebuk, Zhou Yan jatuh ke tanah, dan tubuhnya hampir tidak bisa bergerak, tapi dia masih memutar tubuhnya dengan putus asa, menggeliat menuju bagian bawah ring. Chen Ye berjalan perlahan, dan setiap kali dia mendekat, kewarasan Zhou Yan kehilangan 1 poin. Pikiran dan bakat murid sejati Sekte Suanyu ini, pada saat ini, hanya karena pendekatan Chen Ye, dia ketakutan sampai ke intinya. Jatuh. Ketika Chen Ye berjalan di depan Zhou Yan. Di mata Zhou Yan, tidak ada alasan, hanya rasa takut dan memohon. Dia membuat suara ratapan yang tidak bisa dijelaskan pada Chen Ye. Kemudian, murid jenius ini, yang dulunya brilian, benar-benar berjuang di depan begitu banyak penonton di dunia tersembunyi. Dengan seluruh kekuatannya, dia mati-matian menekan mulutnya untuk mencium kaki Chen Ye. Pada saat ini, tatapan penonton terhadap Zhou Yan tidak hanya penghinaan tetapi juga keterkejutan. Seberapa takut dia harus melakukan langkah seperti itu? Banyak orang memandang Chen Ye, sudah penuh keheranan. Pemuda ini benar-benar seperti Asura Demon God. Chen Ye menatap Zhou Yan dengan dingin. Pada saat ini, ejekan apapun tidak ada artinya. Untuk seorang bajingan yang menganggap dirinya sebagai anjing, tidak peduli seberapa banyak dia mengejeknya, itu sia-sia. Sesaat sebelum Zhou Yan mencium kaki Chen Ye mengangkat kakinya, menggedor, dan menginjak sepenuhnya. Semua orang dikejutkan oleh roh jahat yang dipancarkan Chen Ye saat ini. Banyak pemirsa memandang Chen Ye dan bahkan tidak berani bernapas. Namun, saat berikutnya, Chen Ye mengguncang tubuhnya dan jatuh di atas ring. Pertarungan dengan Demon Venerable terlalu mahal dan lukanya terlalu berat. Jangan melihat fakta bahwa dia membunuh Zhou Yan barusan, itu terlihat sangat mudah, tetapi sebenarnya, untuk membunuh Zhou Yan, dia memaksa tembakan dalam kondisi fisik seperti itu, dan setelah beberapa kali, cedera Chen Ye sedikit lebih berat. Tapi, jadi apa, siapapun yang harus dibunuh, harus dibunuh. Sama sekali tidak ada kompromi dan kompromi. Penatua itu menatap Chen Ye dalam-dalam, dan akhirnya berbicara, mengumumkan, Chen Ye menang. Saat dia selesai berbicara, Fen Tiangang muncul di samping Chen Ye dan membawanya keluar dari ring. Melihat tubuh Chen Ye yang hampir terluka, Fen Tiangang juga menunjukkan ekspresi bergerak di wajahnya. Bagaimanapun, vitalitas kuat macam apa yang bisa dia tahan dalam keadaan ini. Dia menghela nafas dan tidak tahu apakah Chen Ye akan bisa pulih sebelum pertandingan besok dimulai. Di dalam rumah Chen Ye. Ketika Chen Ye bangun, hari sudah larut malam. Dia menggerakkan tubuhnya untuk sementara waktu dan merasakan ledakan gatal pada saat ini, plester dioleskan ke seluruh tubuhnya, memancarkan semburan kekuatan obat, memberi nutrisi pada tubuhnya. Dia melihat anggota tubuhnya, dan sebagian besar lukanya telah pulih. Namun,
Matanya tetap tertuju pada plester yang dioleskan di tubuhnya lagi, dan berkat plester Fen Tiangang dia bisa pulih dengan sangat baik. Saat Chen Ye baru saja bangun, dia memikirkan suara Fen Tiangang di luar pintu. Wah, apakah kamu sudah bangun? Chen Ye tersenyum sedikit dan berkata, terima kasih kepada Patriark karena telah membantu saya jauh lebih baik. Fen Tiangang masuk dari luar pintu dan melirik Chen Ye. Meskipun kulitnya masih sedikit pucat, itu jauh lebih normal dari sebelumnya, dan dia hampir sepenuhnya pulih. Ada sedikit kejutan di wajahnya, dia tahu bahwa vitalitas Chen Ye kuat, tetapi dia tidak berharap Chen Ye pulih begitu cepat. Meskipun Fen Tiangang sudah tahu bahwa tubuh Chen Ye tidak biasa ketika dia membantu Chen Ye menerapkan plester, itu luar biasa bahwa dia bisa pulih begitu cepat. Apakah anak ini benar-benar manusia? Garis keturunannya sepertinya tidak ada yang istimewa. Fen Tiangang menggelengkan kepalanya, itu terlalu menantang surga, terlalu jahat.